Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nur Salila Dae. Saya mahasiswa aktif semester 6 pada prodi Hukum Keluarga di UIN Abdul Muthalib Sangaji. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kode etik notaris. Menjadi notaris ada tugas dan tanggung jawab sebagai notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Adapun beberapa istilah jabatan notaris yaitu menjadi pejabat sementara notaris, yaitu di mana seorang menjabat sementara sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang sudah meninggal. Yang kedua yaitu notaris pengganti, di mana seorang yang diangkat sementara sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti atau sakit atau sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai notaris. Kemudian ada juga wewenang dan tugas notaris. Yang pertama adalah notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kemudian notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kemudian juga yang ketiga yaitu kewenangan notaris juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian tanggung jawab notaris. Tanggung jawab notaris menurut Valerina terkait dengan 3 hal, yaitu mendapatkan kepercayaan, merupakan kehormatan, dan merupakan amanah. Tanggung jawab terkait profesi notaris adalah tanggung jawab berkaitan dengan keperdataan. Adapun tanggung jawab notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral, etika, profesi, dan undang-undang adalah menjalankan dan menjunjung tinggi ketentuan kode etik notaris dan undang-undang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tanggung jawab etika notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 hal, yaitu pertama, bila mana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara moral. Yang kedua, dalam hal notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Yang ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian. Kemudian ada larangan sebagai notaris. Adapun larangan notaris yaitu yang pertama, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Yang kedua yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang sah. Yang ketiga, merangkap sebagai pegawai negeri. Yang keempat, merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Yang kelima, merangkap jabatan sebagai advokat. Yang keenam, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris. Yang kedelapan yaitu menjadi notaris pengganti, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan.
Kemudian ada juga kode etik notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa peraturan atau biasa disebut dengan kode etik notaris. Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan. Fungsi dari kode etik di sini adalah mengatur perilaku notaris secara normatif, yakni memberi norma atau aturan kaidah pada tingkah laku notaris sehingga